Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sumber TV yang berada virtual Mall Pekanbaru. Saya Yola, jumpa lagi bersama kita di Touch dengan tema inovasi pelayanan Puskesmas Teluk Belitung sebagai Puskesmas berprestasi nasional kategori Puskesmas terpencil. Nah, kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Dr. Haji Misri Hasanto MKes selaku Kadiskes Kepulauan Meranti ya Pak, dan Dr. Haji Suhedi selaku Kepala UPT Puskesmas Teluk Belitung. Nah, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Baik pemirsa, sebelum kita berbincang dengan dua dokter yang luar biasa ini, saya akan membacakan berita tentang keberhasilan Puskesmas Teluk Belitung sehingga menjadi Puskesmas terbaik senasional. Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas yang ada di Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memiliki inovasi mendorong masyarakat untuk bisa lebih peduli dengan kesehatan di lingkungannya masing-masing. Sehingga Dinas Kesehatan setempat mengusulkan mereka sebagai puskesmas percontohan untuk kategori daerah terpencil. Sekretaris Diskes Kepulauan Meranti, Asrul Meldi, menyebutkan puskesmas di Kelurahan Teluk Belitung sudah memiliki inovasi dengan membentuk dan memberdayakan gerakan ayah siaga atau GAS di Desa Mekarsari, Kecamatan Merbau. Para kepala keluarga di sana sudah mampu menjadi leader dalam menciptakan hidup sehat di tengah masyarakat ini. Nah, baik nih Pak, boleh sedikit kita berbincang atau sharing kepada pemirsa di rumah tentang puskesmas ini nih Pak. Di Teluk Belitung ini kan memiliki inovasi dengan membentuk dan memberdayakan gerakan ayah siaga atau bisa disebut GAS di Desa Mekarsari, Kecamatan Merbau, itu seperti apa nih Pak? Boleh sedikit penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GAS singkatan dari Gerakan Ayah Siaga. Ya. Latar belakang terbentuk GAS adalah tingginya angka kematian bayi disebabkan kesadaran masyarakat, terutama bapak, untuk mendorong ibunya memeriksakan kehamilan dan juga untuk melahirkan di fasilitas kesehatan berkurang kali. Tidak ada berkurang karena motivasi tidak ada, kalau tidak ada di institusi sebagai ayah. Jadi inti dari ada GAS adalah mendorong bapak sebagai calon bapak untuk bisa menggerakkan ibu, calon ibu itu bisa periksa ke kesehatan juga untuk periksa kehamilan dan juga untuk melahirkan. Bisa dikatakan bapak-bapak siaga lah ya Pak. Bapak siaga. Terus selanjutnya seperti apa nih Pak? Ya. Selanjutnya? Maka itu dengan adanya GAS ini, salah satu KBM di desa, jadi hasil login GAS ini dibentuk tahun 2016 ya. 2016 hasil di Lokam Karya Mini Lintas Sektor yang itu waktu itu diadakan di kecamatan. Atas usul prakarsa dari hasil login ini, maka dibentukkan oleh desa, yaitu Gerakan Ayah Siaga. Baik Pak, terima kasih nih Pak penjelasannya. Kita kembali lagi nih ke Dr. Misri. Kalau apa sih yang dilakukan Dr. Misri sebagai Kadiskes Meranti untuk mendorong puskesmas supaya menjadi perwakilan untuk Provinsi Riau sehingga mendapatkan penilaian puskesmas terbaik nasional untuk kategori terpencil? Seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendorong setiap puskesmas bisa berprestasi, kita sudah mengambil langkah-langkah. Yang pertama, kita juga sudah melakukan upaya bahwa seluruh puskesmas Kepulauan Merantinya sudah bangunan baru semua, dan itu berstandar nasional.
Yang kedua, kita juga melengkapi seluruh peralatan yang dibutuhkan, mulai dari puskesmas rawat inap, rawat jalan, dan poskesdes atau pulindes yang ada di desa-desa. Selanjutnya, kita sudah melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan melakukan akreditasi untuk seluruh puskesmas. Artinya adalah kita memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh puskesmas agar berprestasi. Dari 10 puskesmas yang ada, ternyata setelah dinilai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, UPT Puskesmas Teluk Belitung meraih juara 1 nasional di tahun 2020 kemarin. Itu. Berarti Meranti ini cukup cukup baik lah Pak ya dalam puskesmas itu karena bisa meraih penghargaan itu di 2020 Pak ya. Nah, kalau untuk ini nih Pak, untuk kesehatan Meranti bagaimana memberikan inovasi untuk menciptakan masyarakat yang sehat? Baik, kita di Dinas Kesehatan melalui UPT Puskesmas ada program komprehensif namanya. Yang pertama adalah melakukan upaya promosi kesehatan, atau bahasa lainnya adalah melakukan penyuluhan kesehatan agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu untuk semua tingkatan, baik rumah tangga, institusi pemerintah, tempat-tempat umum, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan upaya preventif. Upaya preventif adalah upaya mencegah agar masyarakat jangan ada yang sakit. Ini diantaranya melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di UKBM, seperti di Posyandu, Posbindu, Posyandu Lansia, Desa Siaga, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat itu sendiri mampu untuk mengenal penyakit-penyakit yang ada dan bisa mencegahnya. Yang ketiga adalah program kuratif namanya. Jika terkena sesuatu penyakit, masyarakat juga bisa melakukan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang disiapkan pemerintah, mulai di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan bahkan bisa ke rumah sakit. Yang terakhir adalah program rehabilitatif, yaitu program di mana jika ada terjadi malfungsi daripada organ tubuh orang sesudah sakit, ini bisa kita rehabilitasi melalui upaya fungsinya bisa kembali normal. Jadi dengan program yang komprehensif ini, kita berharap tentu masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti bisa terjamin kesehatannya melalui program pemerintah yang ada. Itu. Baik Pak, terima kasih. Nah, kita kembali lagi nih ke Bapak Dr. Suhedi. Di Puskesmas Teluk Belitung itu kan memiliki akreditasi tertinggi di Meranti. Kayak ini kelas utama itu seperti apa Pak? Puskesmas Teluk Belitung akreditasi Puskesmas Teluk Belitung. Halo. Puskesmas Teluk Belitung dengan akreditasi utama itu diraih pada tahun 2017. Memang ini diraih dengan target sama semua UKP. Itu ada unit pelayanan kesehatan administrasi, UKM, unit pelayanan masyarakat, dan unit pelayanan administrasi. Dan itu dicapai setelah tim penilai dari Kementerian Kesehatan tahun 2017. Kita lanjut ya. Baik, di konversasi nanti kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
novinha tá ali, hein? Fica loucona e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vem com o bumbum. Joga pra gente, vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum, tam tam, vem com o bumbum. Baik pemirsa Sumber TV, masih bersama saya Yola dan dengan narasumber kita Dr. Haji Mistri dan Dr. Haji Suhedi. Nah boleh nih Pak kita lanjut. Tadi kan kita sudah membahas Puskesmas Teluk Belitung memiliki akreditasi. Akreditasi itu seperti apa Pak? Apa-apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akreditasi ialah satu indikator dari Kementerian Kesehatan, apa itu mencakup unit pelayanan kesehatan masyarakat atau UKM, unit kesehatan administrasi, dan unit pelayanan unit layanan. Dan gas ini akreditasi menemukan suatu proses yang dari awal, ya, mulai dari pelayanan operasi apakah baik apa tidak. Maka dari pelayanan masyarakat, mulai dari pelayanan umum, polis, itu semua dinilai. Termasuk kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat kerjasama lintas sektornya. Nah, itu kan dari penjelasan Bapak Dr. Suhedi. Kalau dari Bapak Dr. Mistri seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Untuk akreditasi Puskesmas itu merupakan upaya pemerintah agar pelayanan Puskesmas itu standar tenaganya, standar kualitasnya, standar alatnya, standar biayanya, dan standar prosedurnya. Banyak standarnya Pak ya? Ya. Sehingga di dalam untuk menjalankan suatu Puskesmas yang sudah terakreditasi, itu kita berharap masyarakat puas dengan pelayanan yang ada, dengan biaya yang disiapkan, artinya yang sudah ditetapkan, dan juga dengan ahli atau siapa yang melayani, juga standar pendidikannya dan pengalamannya. Sehingga tentu kita berharap masyarakat di sekitar Puskesmas di wilayah kerjanya bisa nyaman dan aman untuk berobat ke Puskesmas karena sudah standar terakreditasi tadi. Yang penting kita membuat kenyamanan dan untuk masyarakat Pak ya, untuk berobat atau untuk ke Puskesmas lah ya. Nah, kalau untuk program atau polanya disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga animo atau keinginan masyarakat untuk hidup sehat semakin besar, itu seperti apa nih Pak? Terima kasih. Kita di Kabupaten Kepulauan Meranti mengadakan suatu kebijakan bahwa di setiap Puskesmas harus punya inovasi sesuai dengan kearifan lokal terhadap masyarakat itu sendiri. Artinya di satu sisi kita ingin pelayanan yang bermutu, di sisi lain juga kita harus memikirkan kearifan lokal. Misalnya begini, jika di suatu Puskesmas wilayah kerjanya ada yang banyak lansia,
maka akan kita jadikan Puskesmas itu santun lansia. Kenapa? Sasarannya banyak orang-orang tua. Bagaimana supaya orang-orang tua yang berobat di situ bisa nyaman dan aman untuk dilayani. Jika misalnya di Puskesmas itu banyak anak-anak, maka dijadikan Puskesmas ramah anak. Nah, kira-kira di dalam brand yang ada, tentu ini juga menambah katakanlah kepercayaan masyarakat untuk berobat ke Puskesmas. Oh begitu Pak ya. Nah kalau untuk kendalanya nih Pak, kendala Bapak sebagai Kadiskes itu seperti apa? Baik, untuk mendapatkan puskesmas yang berprestasi, memang ada hal yang kita ketahui dulu sebelum melakukan. Yang pertama, apa potensi yang kita kembangkan, kemudian apa kelemahan kita yang harus kita perbaiki, apa peluang yang kita harus rebut, dan terakhir apa kendala yang harus kita hadapi. Untuk masalah kendala kita cukup banyak, baik kendala internal di Puskesmas itu sendiri maupun kendala di lingkungan strategis kita, termasuk juga kendala dalam hal anggaran untuk pengadaan sumber tenaga manusia dan sumber daya yang ada di Puskesmas itu. Banyak kendala Pak ya, cuman dalam kendala itu pasti ada jalan keluarnya kali Pak ya. Nah terima kasih nih Pak Dr. Basri. Kita kembali lagi nih kepada Dr. Suhedi. Kalau untuk Bapak, kendala yang Bapak hadapi selama ini seperti apa dalam sebagai kepala UPT Puskesmas? Kendala yang kami hadapi sekarang adalah menyatukan persepsi oleh setiap staf yang ada. Jadi susahnya kita untuk kekompakan, itu yang paling susah. Kita berusaha sekarang untuk kedepannya kita memberikan satu persepsi kepada staf Puskesmas untuk ke depan bagaimana cara kita untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan kekompakan. Nah, berarti masing-masing ada kendala Pak ya. Tapi mudah-mudahan kendala ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Kalau untuk harapan ke depannya Pak, harapan untuk masyarakat, untuk pemerintah itu seperti apa yang ingin dilaksanakan? Harapan ke depan kami berharap adalah masukan dari masyarakat tentang pelayanan. Apa yang kekurangan kami, umpamanya kita ada kotak saran ya, di setiap pelayanan itu ada kotak saran. Jadi masukan-masukan masyarakat yang perlu untuk kami tinggalkan. Kemudian kami berharap dari Pemda bisa memberikan karena alat-alat medis yang misalnya kurang, ya akan ditingkatkan lagi untuk ke depan. Akan ditambahkan lagi lah Pak ya. Mudah-mudahan Pak ya. Itu buat harapan Bapak ya. Kalau himbauan Pak, himbauan untuk masyarakat kita di luar sana, terus himbauan kepada pemerintah juga seperti apa yang ingin Bapak lakukan? Himbauan kami untuk masyarakat bisa memberikan suasana dan dorongan untuk masyarakat untuk bisa nyaman untuk bisa berobat, menikmati pelayanan kesehatan yang ada di tempat kami sendiri. Ya. Nah, boleh nih Pak, penambahan dari Dr. Misri seperti apa himbauan untuk menjalani hidup sehat di masa pandemi kita saat ini? Baik, kami menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan atau kelurahan yang berada dalam suatu wilayah kerja Puskesmas. Yang paling penting tugas kita adalah bagaimana untuk mencegah orang agar jangan sakit. Kenapa? Karena tugas utama Puskesmas itu adalah bagaimana melakukan upaya preventif dan promosi kesehatan. Sehingga kita berharap dengan upaya itu tentu masyarakat akan jarang sakit atau mungkin tidak sakit. Kenapa? Kalau misalnya nanti banyak masyarakat yang sakit, ini tentu akan menimbulkan masalah. Yang kedua yang kita lakukan adalah bagaimana supaya masyarakat yang sedang dilayani di Puskesmas, tentu kita berharap bisa berkomunikasi yang baik di dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, sehingga ke depan itu tentu berharap apapun masukan dari masyarakat akan kita perbaiki ke depannya. Mudah-mudahan Pak ya. Nah, untuk
Kita kan sekarang ini di masa pandemi ini masyarakat pasti sangat ini Pak, sangat butuh obat-obatan, perawatan. Mudah-mudahan kita ke depannya